Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal penilaian tengah semester untuk kelas 4 tema 7. Tentunya apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share atau bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Boleh kalian kirim ke grup-grup kelas atau grup belajar lainnya. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama, BTS semester 2 kelas 4 tema 7. Yang pertama, penyebab keberagaman budaya di Indonesia adalah A. Indonesia memiliki banyak hutan, B. Indonesia terdapat banyak jenis hewan, C. Indonesia terdiri dari banyak suku, D. Indonesia pernah dijajah bangsa asing. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti ini, keragaman budaya ini merupakan akibat dari Indonesia yang terdiri dari banyak suku. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah C. Ada suku Madura, suku Dayak, suku Jawa, dan lain sebagainya. Itu membuat Indonesia memiliki keragaman budaya. Berikutnya soal nomor 2. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Beragam dan selalu bersatu, B. Berbeda-beda namun tetap satu jua, C. Berbeda-beda suku namun satu budaya, dan D. Keberagaman yang membawa kebahagiaan. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini yang benar adalah yang B, anak-anak, bahwa arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini berada pada lambang Pancasila yang terdapat di kaki Pancasila. Berikutnya 3. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian keberagaman di Indonesia adalah A. Suku bangsa, B. Bahasa, C. Bendera bangsa, dan D. Agama. Untuk soal seperti ini kita lihat di sini bagian keberagaman. Kemudian di sini ada kata yang bukan. Berarti yang bukan merupakan bagian keberagaman. Kita cek A. Suku bangsa. Ini merupakan bagian keberagaman. Jadi bukan jawaban karena ada suku Dayak, suku Madura, suku Jawa, dan suku-suku yang lainnya. Kemudian bahasa. Indonesia memiliki banyak bahasa. Ada bahasa Madura, bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lainnya. Ini merupakan keragaman juga. Kemudian bendera bangsa. Bendera bangsa Indonesia cuma satu, yaitu merah putih. Jadi bendera bangsa ini tidak keberagaman, sehingga jawabannya adalah ini, anak-anak. Adapun untuk agama di Indonesia itu banyak agama. Antara lain agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Dan agama lainnya mungkin ada. Kemudian 4. Sikap yang perlu dimiliki sesama bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Sikap ini ya, sikap yang perlu dimiliki bangsa Indonesia di tengah keberagaman adalah A. Merasa paling baik, B. Saling mengejek, C. Aju tak aju, dan D. Rukun. Kita coba. Jika kita merasa paling baik, ini akan membuat egois, sehingga ini bukan jawaban. Saling mengejek, ini akan menimbulkan permusuhan. Acuh tak acuh berarti tidak peduli terhadap keadaan orang lain, berarti ini bukan jawaban. Sehingga jawabannya adalah D, yakni rukun, karena dengan kerukunan akan menjadi negara yang tentram. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Oke. Kita mulai soal nomor 5. Langsung kita ke soal nomor 5. Gagasan utama paragraf di atas adalah, oke, kita baca terlebih dahulu. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo.
Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut unut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Kita kembali ke soal nomor 5. Gagasan utama paragraf di atas adalah, kita lihat A. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Kayaknya ini adalah gagasan utama paragraf anak-anak, karena ini merupakan kalimat utama dalam kalimat paragraf di atas. Oleh karena itu jawabannya A. Kita coba cek untuk jawaban tadi, jawabannya kan A. Ini saya hapus dulu. Untuk yang B ini bukan jawaban anak, karena ini merupakan kalimat penjelas dari gagasan yang utama. Berikutnya yang C, Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Ini bukan gagasan utama karena penjelas dari yang paragraf utama ini. Begitu juga yang D, ini juga kalimat penjelas dari gagasan utama ini. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 6. Nama rumah adat suku Manggarai adalah, kita lihat di sini, di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A. Rumah Pacang, B. Rumah Gadang, C. Rumah Gendang, D. Rumah Joglo. Jawabannya adalah C. Rumah Gendang. Dari ini anak-anak seret lah. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf disebut paragraf deduksi anak-anak. Jadi paragraf itu ada paragraf deduksi, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Sedangkan ada paragraf induksi, itu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Nah, sedangkan yang kita cari adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduksi. Berikutnya soal nomor 8. Teknik membaca yang digunakan untuk menemukan gagasan utama adalah teknik membaca A. Intensif, B. Nyaring, C. Lambat, D. Sekilas. Anak-anak semuanya, ketika kita membaca untuk menemukan gagasan utama, kita harus membaca pelan-pelan dengan teknik membaca intensif agar kita bisa menemukan gagasan utama, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya 9. Benda diam akan bergerak jika diberikan A. Gaya, B. Energi, C. Tekanan, D. Panas. Jawabannya adalah gaya anak-anak, karena gaya ini bisa membuat benda diam akan bergerak. Apakah itu menggunakan gaya otot, gaya listrik, atau gaya yang lainnya. Yang jelas gaya akan membuat benda diam akan bergerak. Berikutnya kita ke soal nomor 10. Kita ke soal nomor 10. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, A. Bola berhenti ketika ditangkap, B. Meja bergeser ketika didorong, C. Kayu menjadi habis ketika dibakar, D. Air menjadi panas ketika dimasak. Kita lihat bola berhenti ketika ditangkap, berarti ini benda bergerak menjadi diam. Jadi ini bukan jawaban, karena yang kita cari adalah benda diam menjadi bergerak. Jadi ini bukan jawaban. Untuk yang B, meja bergeser ketika didorong. Lah, ini benda yang awalnya diam menjadi bergerak karena didorong, sehingga jawabannya adalah ini.
Kemudian C, kayu menjadi habis ketika dibakar, ini bukan sifat dari gaya. Kemudian air menjadi panas ketika dimasak, ini karena ini terjadi penguapan, bukan mengubah benda menjadi bergerak. Jadi jawabannya adalah B. 11. Yang bukan sifat-sifat magnet adalah A. Magnet memiliki dua kutub. Ini merupakan sifat magnet, yakni kutub positif dan negatif. Yang dalam hal ini adalah kutub utara dan kutub selatan. Kemudian B. Magnet dapat menarik benda. Ini juga sifat-sifat magnet. Kemudian yang C. Sifat magnet bersifat tetap. Nah, ini magnet itu ada yang tidak tetap anak-anak, sehingga ini adalah jawabannya. Karena di sini pertanyaannya adalah yang bukan. Berarti ini jawabannya anak-anak. Kemudian D. Medan magnet membentuk gaya magnet, sehingga jawabannya adalah C. Karena D ini juga merupakan sifat magnet. Yang bukan sifat magnet adalah yang C ini, yakni sifat magnet bersifat tetap, padahal magnet itu ada sifatnya berubah-ubah. Berikutnya nomor 12. Listrik statis adalah A. Listrik yang memiliki kutub positif, B. Listrik yang mengalir, C. Listrik yang tidak mengalir, D. Listrik untuk menyalakan lampu. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 13. Ulos, kebaya, dan kulawi adalah contoh nama-nama titik-titik di Indonesia. A. Makanan khas, B. Pakaian adat, C. Tarian daerah, D. Alat musik daerah. Anak-anak semuanya, ulos dan kebaya serta kulawi ini merupakan pakaian adat, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 15. Kita bersihkan dulu. Tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang A. Perikanan, B. Perkebunan, C. Pertanian, dan D. Industri. Anak-anak semuanya, tambak udang, kita tahu bahwa udang ini termasuk usaha di bidang perikanan, sehingga jawabannya jelas A. Adapun perkebunan ini biasanya terjadi kegiatan ekonomi seperti palawija, buah-buahan. Kemudian kalau pertanian ini biasanya bahan pangan padi, jagung, seperti itu. Jadi jawabannya untuk tambak udang ini adalah perikanan. 16. Salah satu kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah kecuali, berarti yang bukan. A. Guru ini merupakan jasa. Dokter ini jasa. Pilot ini juga jasa. Adapun pertanian ini merupakan bukan jasa, sehingga jawabannya adalah pertanian ini. 17. Cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut A. Tempo, B. Lagu, C. Nada, D. Musik. Jadi jawabannya untuk cepat lambatnya lagu ini itu disebut dengan tempo. Berikutnya untuk soal nomor 18. Soal nomor 18. Berikut yang termasuk tempo cepat adalah kira-kira yang mana? Ya, tempo cepat ini sering disebut dengan allegro. Nah, berikutnya untuk soal nomor 19, skema berikut yang menunjukkan penari bergerak melalui garis horizontal adalah A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, dan D seperti ini. Yang termasuk garis horizontal ini adalah yang C anak-anak, sehingga jawabannya ini adalah C. Adapun yang B ini adalah diagonal karena miring. Kemudian ini vertikal. Jadi yang horizontal adalah yang C.
Kemudian untuk soal nomor 20, tarian daerah yang beragam dari setiap daerah Indonesia menggambarkan A. Jenis kehidupan yang dimiliki negeri lain, B. Corak kehidupan tiap daerah, C. Suasana laut dan pantai Indonesia, dan D. Kekayaan alam dari setiap daerah. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini adalah tarian daerah yang beragam dari setiap daerah di Indonesia. Maka ini merupakan menunjukkan jenis kehidupan yang dimiliki negeri lain. Ini bukan jawaban, karena ini berikutnya untuk soal nomor 20. Tarian daerah yang beragam dari setiap daerah di Indonesia menggambarkan A. Jenis kehidupan yang dimiliki negeri lain, B. Corak kehidupan tiap daerah, C. Suasana laut dan pantai Indonesia, dan D. Kekayaan alam dari setiap daerah. Anak-anak semuanya, tarian daerah yang beragam ini menggambarkan corak kehidupan di tiap daerah. Karena tarian daerah itu memang didasari dari corak kehidupan yang ada di masing-masing daerah. Seperti tari remo yang berasal dari Jawa, seperti itu. Maka jawabannya adalah B. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal PTS semester 2 kelas 4 tema 7. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan diberikan nilai yang baik ketika kalian semuanya ujian tengah semester 2 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan link video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian di video ini. Boleh kalian bagikan pada grup-grup WA kelas atau grup belajar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.